Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang membulak-balik hati kami, Engkau yang janji mengabulkan doa hamba-hambamu. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Pertemuan yang akan bisa menghapuskan dosa dan aib, pertemuan yang mendatangkan curahan rahmat. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, Pak Eko. Ini Jawa ya, kula ngaturaken matur suwun sanget inggih. Samenika kula durung saged basa Jawa ya. Makasih Ibu Bapak dan dari Pak Kapolres, Pak Jul, dari Pemda tadi Masya Allah ada Pak. Oh Alhamdulillah Masya Allah, dan kawan-kawan semua. Jadi Rasulullah SAW bersabda seperti ini, dan ini penting sekali. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairan. Ini siapa nih di antara kita ini yang paling baik dan paling dicintai Allah? Yaitu kata kuncinya adalah orang yang paling kuat keyakinannya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat yakin ke Allah, makin baik hidup kita tuh. Makin baik akhlak kita, makin baik cara berpikir kita, makin baik kehidupan kita, dan makin dicintai Allah. Kalau dicintai Allah tuh udah puncaknya lah ya. Dicintai manusia saja sudah menyenangkan, apalagi dicintai pencipta langit dan bumi. Namun banyak orang yang mikir bagaimana meningkatkan penghasilan, meningkatkan omzet, meningkatkan aset, meningkatkan tabungan. Tidak salah, tapi yang paling penting itu meningkatkan keyakinan. Halo? Jelas tidak nih? Kan saya lihat dari depan wajahnya ada kemiripan ini ya, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Masalah itu bagi orang yang yakin ke Allah, masalah itu bagian dari nikmat, bukan bagian dari beban. Jelas dalil-dalilnya ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, apapun urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang yakin ke Allah. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang banyak galau? Tahu galau? Penyebabnya apa coba? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Tolong ulangi apa? Sekali lagi. Harusnya bagaimana? Diulangi. Ulangi bagaimana nih Ustaz? Banyak zikir, kurangi mikir. Enggak gitu. Kalau
mikir perintah Allah. Afala tatafakkarun, kenapa kamu nggak mikir? Afala yatafakkarun, kenapa dia nggak mikir? Mikir harus, tapi yang tepat adalah tiap mikir jadi zikir. Nah, itulah pelajarannya kali ini. Bagaimana mikir apapun langsung nyantel ke Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan segala-gala selain hanya Allah. Kita semua la haula wala quwwata illa billah. Jadi inti masalah kita itu adalah kurang nyambung ke Allah. Dalilnya sederhana, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, ke Allah, aku ingat padamu. Berarti kalau Allah mengingat kita secara spesial, satu, hati ditenangkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau ingat hotel nggak tentram ya. Kalau kurang okupansinya begini. Ingat hotel, harus ingat Allah. Ini ciptaan Allah, ini milik Allah, ini dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang datang ke sini kecuali dengan izin Allah. Ingat hotel, ingat Allah, lebih tenang. Tidak ingat Allah, ingat COVID, ingat Allah di tempat yang sudah ditentukan, Allah dengan cara yang sudah ditetapkan, Allah diantaranya lewat mas COVID ini, gitu. Pak Zulkifli jadi polisi, kalau ingat pangkat ingat Allah, benar. Ingat karir ingat Allah. Aduh, gimana nih? Semuanya orang itu karirnya ada dalam genggaman Allah. Dalilnya apa? Ali Imran ayat 26. Pak Wali itu waktu kesini masih jadi dokter, sekarang jadi wali kelas, ya kan? Kenapa Pak Wadi jadi wali kota? Pasti sudah ada takdirnya. Walaupun kandidatnya banyak, nanti yang dapat jadi itu pasti yang sesuai dengan rencana Allah. Wah, kalau gitu dikasih jabatan itu langsung mulia? Tidak, itu jabatan itu cobaan dari Allah. Sama Pak Jokowi juga nggak nyangka tuh bakal jadi presiden. Dulu kan katanya mebel, ya, maksudnya bisnis mebel. Tapi kalau udah ada garisnya jadi sama dengan yang ceramah ini, ya, nggak nyangka Pak bekal begini, nggak nyangka sama sekali. Dulu mah nggak begini cita-citanya, ya. Ada yang cita-citanya jadi ulama, nah yang ini mah dulu mah nggak kepikir, cita-citanya pengen jadi akabri Pak, tapi tidak jadi karena pas baris ngerasa kurang tinggi. Ini bahaya nih, saya seumur hidup kan bukal baris terus, ya kan? Ternyata oleh Allah dibelokkan sedemikian rupa jadi begini. Ini juga adalah ujian. Ujian Pak. Banyak yang ingin terkenal tapi nggak terkenal aja, ya nggak? Nah, saya nggak pengen terkenal, katanya rada-rada terkenal dikit, ya. Nggak nyangka Pak. Ini adalah ujian. Allah yang menentukan. Jadi nggak boleh merasa, wah saya pimpinan pesantren. Enggak. Tiap ingat pesantren, ingat Allah. Ini pesantren Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum saya diciptakan telah hadir ke dunia ini. Saya dan kawan-kawan hanya diuji oleh Allah terwujudnya apa yang sudah Allah rencanakan. Kalau merasa berjasa, ini perjuangan saya, ini jerih payah saya, ini saya, udah hilang tuh pahala, ya. Halo? Nah,
Ini teh udah pada nikah belum? Saya kira ini semuanya belum ya. Ada yang belum sama sekali ya. Ada yang belum menikah? Ada, mumpung pakai masker ya. Ada, pelan-pelan. Ini buat yang belum menikah. Ingat pernikahan, ingat Allah. Kalau ingat nikah, ingat umur, stres. Saya sudah umur 27 kebek. Saya sudah kepala 3, mau kepala, pundak, lutut, kaki sama. Ingat umur, Allah yang menciptakan saya, Allah yang mengatur jodoh. Jodoh tuh wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah jodoh tuh, perjodohan tuh. Allah yang ngatur. Ingat calon, ingat Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya yang menakdirkan jodoh. Setiap akhwat, ini kalau ikhwan yang nyari, setiap akhwat adalah ciptaanmu. Setiap akhwat Engkau yang membulak-balik hati. Tidak ada yang menghalangi apapun yang Engkau kehendaki. Apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi. Misalkan suka kepada seseorang, ingat Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu apakah ini jodoh saya atau bukan. Sekiranya ia membawa kebaikan bagi dunia akhirat, mudahkan. Sekiranya tidak, jangan. Gitu. Begitu hadirin. Jadi sebetulnya masalah kita tuh adalah sotoy, sok tahu ya. Coba Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Jadi lupa begini. Pak Yai, tolong bantu. Boleh jadi wa'asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah maha tahu. Wa antum, dan kalian la ta'lamun, tidak tahu apa-apa. Makanya masalah terbesar kita itu kalau punya keinginan enggak nyambung ke yang maha tahu, sok tahu. Padahal yang kita sukai belum tentu yang terbaik, dan yang jelek menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Coba tadi malam ada yang datang ke pengajian enggak? Saya mau nanya nih, digigit anjing baik atau buruk? Ada yang nyebut baik, ada yang buruk. Digigit anjing tuh tergantung anjingnya ompong atau tidak ya. Ada orang yang semalam diceritakan minta jodoh, lalu keluar dari rumah digigit anjing, dibawa ke klinik. Di klinik kenal, akhirnya lama-lama jodoh. Jadi digigit anjing itu sebetulnya bagian daripada terkabulnya doa, supaya dia ketemu dengan jodohnya. Sebab kalau dia digigit buaya, nggak sempet nikah ya, karena habis. Makanya jangan buruk sangka kalau ada kejadian, karena boleh jadi ini adalah kejadian ini belokan-belokan menuju yang dituju yang terbaik, ya kan? Makanya Bapak Ibu, sekarang kita coba, kalau ingat sesuatu, fadzkuruni adzkurkum, langsung ingat ke Allah, nanti Allah akan ngatur otak kita. Ini kan semua otak ini, pikiran kita dalam genggaman Allah. Kalau Allah membuat kita ingat sesuatu, ingat. Kalau Allah nggak bikin ingat, nggak ingat. Nanti Allah akan mengatur pikiran kita. Kalau kita harus dapat ilmu, Allah atur ilmu yang akan sampai ke kita, pasti nyampe. Ini maaf ya,
yang takdirnya pagi ini dapat ilmu ini, demi Allah dia hadir ke sini, Pak. Entah gimana caranya, ada aja di sini, ya. Yang banyak pertanyaan, aduh saya tuh kenapa saya stres terus? Dan Allah tahu, ya Allah saya tuh bingung, stres terus. Allah kehendaki, karena kita bukan nabi, tidak ada lagi wahyu, maka ditakdirkannya dapat ilmu, datang ke sini. Ada nggak yang pas datang ke sini, oh iya ya, ini jawaban atas pertanyaan saya? Ada nggak yang mikir gitu? Nah itu karena Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah gerakan nyampe ke sini. Ini pun bagian daripada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Pun tanpa saya nggak kebayang ini bakal ceramah di sini. Bapak Ibu juga mungkin nggak kebayang ya, kecuali panitia ya. Tapi kalau Allah mewujudkan sesuatu akan ada jalannya. Nah inilah rahasianya sebetulnya dalam hidup itu adalah tiap ingat sesuatu langsung ingat Allah. Tiap ingin sesuatu, wa idza sa'alta fas'alillah, minta ke Allah. Wa idza sta'anta, dan jikalau engkau meminta tolong, wasta'in billah. Jadinya masalah besar kita itu adalah delaynya ke Allahnya ini telat sekali. Makanya pakai alarm. Alarmnya itu galau, resah, gelisah. Ini hati digenggam oleh Allah. Kalau kita lupa ke Allah, itu termasuk maksiat sebetulnya. Oleh Allah itu dibalikan, gak enak, gelisah, takut. Jelas hadirin sekalian? Jadi kalau kita galau, ciri-ciri apa? Belum juga selesai, udah lupa ceramahnya. Jadi kalau kita galau tuh ciri-ciri apa? Ciri-ciri lupa ke Allah. Nah sekarang punya keinginan, coba sebutin ingin apa? Ini aja Pak Manajer, pengen apa? Ingin seperti Utsman bin Affan. Apanya Pak? Kayaknya saya tahu kalau udah dengar Utsman bin Affan kayaknya, padahal mah tawadunya juga bisa tuh. Misal ingin kaya, siapa yang menggenggam kekayaan? Jawab hadirin. Langit, bumi, berikut semua isinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah sepenuhnya langit dan bumi ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah tahan dari siapa yang Allah kehendaki, Allah ambil dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita ingin rezeki, udah satu-satunya yang kita pikir adalah Allah. Rezeki itu sesuka Allah Pak dibagikannya. Siapa yang Allah kehendaki kaya, jadi dia kaya. Nggak perlu pakai kerja keras juga. Kalau mau jadi kaya, jadi aja. Banyak kok yang leha-leha kaya, betul tidak? Cuman ini yang jawab, yang ini gimana nggak jawab? Ada yang dapat warisan ujuk-ujuk kaya aja Pak. Apakah kita harus kerja keras supaya dapat kekayaan? Lah tukang batu kerja keras Pak. Nggak kaya-kaya ya, tukang beca luar biasa ngebosehnya, tetap aja segitu-gitunya. Dengar ya Pak, Bu, ini konsep keimanan ini harus kita yakini. Kalau Allah mau ngasih rezeki pasti nyampe. Jadi kita harus ikhtiar, tidak? Ikhtiar itu adalah ibadah. Makanya diteruskan hadis tersebut, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Itu sepasang loh Pak ya. Ihris ala ma yanfa'uk dan wasta'in billah, wa itu kayak uang logam. Dua-duanya ada.
Jadi tidak cukup kerja keras, harus pakai doa. Tidak cukup doa, harus pakai kerja keras. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Nah, semua ini adalah amal soleh kita, ya. Apakah kaya pasti baik untuk kita? Jawab hadirin, jangan bikin emosi, Belum tentu ya? Belum tentu. Siapa tuh yang ditakdirkan minta kaya, ditakdirkan kaya, akhirnya jadi rusak? Korun rusak. Ada lagi sahabat Nabi itu yang minta kaya, yang kambingnya dibanyakin, akhirnya hilang sholatnya karena ngurus kambing terus. Nah, salabah. Ada yang nanya, pengen kaya enggak? Kalau saya kaya harta enggak pengen. Kaya hati mau. Kalau harta itu saya sih maunya asal cukup aja gitu. Untuk makan cukup, ngasih makan santri 5.000 cukup, itu aja lah ya. Perlu kendaraan cukup, beli kendaraan buat teman-teman juga cukup, asal cukup aja ya. Perlu banyak? Enggak perlu, karena banyak tuh kalau nggak cukup stres juga ya. Coba punya sepatu banyak, nggak ada yang cukup, stres. Makanya dalam surat At-Tolak ayat 3 itu ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Gitu tuh Om. Ya. Boleh pengen jadi Utsman bin Affan, tapi jangan cuman kekayaannya. Karena itu belum tentu baik, kesolehannya udah mantap. Gimana dong? Saya ingin kaya. Iri boleh Pak, iri kepada orang yang dititipi kekayaan oleh Allah, menjemputnya dengan cara yang benar. Kalau udah dapat, didistribusikan dengan benar, itu bagus. Karena orang tentang kekayaan ini ada 4. Satu, yang diberikan harta oleh Allah dan diberi ilmunya. Pas dikasih harta, tahu ini harta dari Allah, ini harta milik Allah, maka dia menjemput hartanya dengan cara yang Allah sukai, dan kalau udah dapat dibagikan, dipakai di jalan yang Allah sukai. Ini paling beruntung nih, dikasih dunianya dan dikasih ilmunya. Nah yang kedua, ada yang dikasih dunianya tapi nggak dikasih ilmunya, maka hartanya ini ngambil hartanya dengan cara yang batil, dan kalau udah dapat dipakai maksiat. Nauzubillah. Misnya di ilmunya. Ada yang dikasih ilmu oleh Allah tapi hartanya nggak dikasih banyak, tapi dengan ilmunya dia iri baik, kibtoh namanya ya. Iri, aduh kalau saya punya harta, ingin saya jadi haji, ingin saya sedekah, ingin saya wakaf. Ini Pak, pahalanya sama. Yang apes adalah yang tidak dikasih hartanya, tidak dikasih ilmunya. Jadi ngaco coba kalau saya kaya, saya pengen mesum nih, gitu. Ya semoga ditakdirkan dengan izin Allah makin mirip dengan Utsman bin Affan. Amin. Allah sedang mendengarkan. Ayo, pengen apa lagi? Cepat nih. Apa yang diinginkan? Ini cara nyambung ke Allahnya. Pasti tidak jauh manusia tuh dari roja dan khauf, harap dan takut. Makin bagus tauhidnya, harapannya itu udah bulat. Apapun yang dia harapkan ke Allah saja. Makin kurang tauhidnya, berharapnya dari selain Allah. Ini yang bikin galau, tiada akhir, atau sengsara selama-lamanya, adalah karena hatinya itu bersandar kepada selain Allah. Nih lihat, kalau saya nyender begini, apa yang saya takutin? Jawab. Takut kursinya diambil itu.
Kalau orang bersandar kepada selain Allah, pasti hidupnya galau, karena takut yang disandarinya nggak ada. Yang bersandar kepada gaji, takut PHK, karena gaji sandarannya. Padahal banyak yang tidak punya gaji tapi hidup, betul. Banyak yang gajinya kecil juga masih hidup. Mau contohnya? Ya ini dia ya. Kalau ngandelin gaji mah dari dulu juga pada meninggal karyawan itu. Yang bersandar kepada penampilan, takut tua, ya kan? Yang bersandar kepada jabatan, takut mutasi. Kalau ngedengar mutasi itu seperti ngedengar mutilasi. Yang takut, yang bersandar kepada suami, takut suaminya titik-titik ya. Yang bersandar kepada mertua, takut mertua gak bagi waris ya. Pokoknya yang bersandar kepada selain Allah pasti hidupnya tidak tenang, karena semua sandaran itu tidak bisa memberi manfaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Makanya latihan bertauhid itu adalah latihan dua hal. Satu, menafikan la. Seperti meja ini, sekarang banyak di sini barang ya, ada HP, ada mikrofon, ada ini, macam-macam. Latihan pertama dalam tauhid itu, dalam zikrullah itu adalah meniadakan, hilangkan, tidak ada pencipta selain Allah, tiada pembagi rezeki selain Allah. Menafikan, kemudian menisbatkan, dihilangkan dulu, tidak ada yang menciptakan segala-galanya selain Allah. Apa efeknya? Kalau yakin semua ciptaan Allah, bagusnya tidak sombong, ada kekurangan tidak minder, lihat orang lain tidak iri, lihat yang kurang tidak menghina, dan siap kapanpun ini ciptaan Allah nih, ini milik Allah. Tidak ada pemilik selain Allah. Ulangi, tiada pemilik selain Allah. Jadi aslinya hotel ini milik siapa nih? Benar. Jadi Pak Eko bagian apa? Bagian jaga, ya, security. Milik Allah ini. Coba nanti Pak Eko kalau meninggal bawa kamar yang mana? Bawa mebel yang mana? Nggak dibawa. Giliran ini. Kalau nanti pemilik ini meninggal, kan cuma dua tentang rumah tuh. Kita yang ninggalin atau rumah yang ninggalin kita. Rumah ninggalin kita tuh artinya dijual. Kalau kita yang meninggalkan rumah artinya meninggal. Udah nggak dibawa kemana-mana. Di sini aja dunia. Makanya latih, tidak ada pemilik selain Allah. Belajar dari tukang parkir ya. Banyak mobil, tidak sombong. Ganti-ganti mobil, tidak ujub. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Kenapa? Karena hanya titipan. Ini suka-suka Allah nih. Semua nih milik Allah. Kalau Allah mau kasih, Mas Eko nih dititip takdir, jadi itu hadirin. Kalau Allah mau ngambil, ambil aja, nggak ada yang bisa ngalangin. Seperti anggota titik-titik itu ya. Saya nggak akan ngomong anggota dewan, anggota DKM lah ya. Itu lihat bupati mana tertangkap, angkat, turunkan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah kasih kekuasaan, jadi nih. Allah ambil, karena tidak ada penguasa selain
Allah. Sama semuanya. Maaf ya, ini tubuh juga milik Allah nih Pak. Tua, uban, walaupun makan sari areng karena atau ketan hitam ya, atau jintan hitam, tetap ya beruban ya. Ini saya tidak tahu nih Pak, badan ini barengan atau tidak pulangnya. Ada yang pulang sebagian tuh. Ada yang tangannya dulu pulang duluan, ya kan? Ayah saya karena tentara ya kena ledakan, jarinya hilang duluan, pulang duluan. Tapi ini kalian kan sebagian giginya sudah pulang duluan ya. Ya kan? Ini bukan milik kita, Bu. Ibu dulu remaja ya Bu ya? Hah? SMP ya Bu ya? SMA? Kenapa sekarang jadi begini? Hah? Coba ibu dulu pakai seragam SMA, lucu. Sekarang pakai lagi. Kenapa lebih lucu? Ya, saya bicara begini karena ada reuni SMA Pak, pada pakai seragam zaman dulu. Itu mah lucu sekali. Seragamnya memang sama, tapi yang agak beda tuh bentuknya Pak. Memang tubuh ini milik Allah. Ada waktunya diambil oleh Allah. Kalau Allah mau ngambil, ngambil saja. Dan pasti ada hikmahnya ya. Makanya jangan merasa memiliki. Tidak ada pemilik selain Allah. Apalagi tidak ada yang berkuasa selain Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bergabung jin dan manusia akan memberi kepada kita satu butir nasi saja. Kalau Allah tidak kehendaki sampai tidak, nggak ada yang jawab. Sampai tidak. Semua ini hanya bisa terjadi biiznillah. Ini pertemuan ini hanya terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak ada pertemuan ini. Jin dan manusia bergabung akan mencelakakan. Kalau Allah tidak menghendaki saya celaka, celaka tidak? Tes coba yang semalam diulangi di sini. Lempar ke AA pakai apa aja, botol, gelas, HP atau apa aja. Silakan lempar ke saya sok, ya. Kalau Allah tidak izinkan, tidak kena. Sok Pak Polisi, lempar saya. Nanti saya laporin oleh Enggak bisa. Walaupun banyak virus di mana-mana, kalau Allah tidak kehendaki kita sakit, enggak tuh. Makanya kalau ada apa-apa, nyandarnya sama Allah. Allah Maha Dekat, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Nah ini penting hadirin, karena banyak yang bersandarnya kepada atasan, kepada relasi. Jadi kalau dagang misalkan ya deh ya, ada pedagang sini, kita harus tahu bahwa pembeli itu digenggam oleh Allah. Tidak ada yang bisa beli kecuali Allah yang menghendaki. Jadi kalau sedang dagang mangga, dagang jeruk, banyak zikirnya. Ya Allah ya Razak, hanya Engkau yang Maha Kuasa. Datangkan ke tempat ini hanya yang membawa rezeki yang halal berkah. Doa saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ini Allah Maha Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang meminta apabila meminta kepadaku. Yang doa itu dikabulkan. Ini Allah Maha Dekat nih. Tapi kita jarang minta ke Allah ya. Nih kawan-kawan, kalau yang jualan tuh ya, doa aja. Karena yang menggerakkan orang datang itu adalah Allah. Tapi dia udah datang cuma nawar,
berarti dia ladang pahala. Nggak bawa rezeki kita, tapi bawa pahala sabar buat kita. Masa ini barang 80.000 ditawar 8.000, berarti Bapak dapat pahala sabar kalau nggak jengkel, ya. Halo, jelas tidak nih? Makanya kalau Bapak lagi ngobrol gitu ya, atau berdebat, udah banyak doa, jangan bertengkar ya. Karena yang ngebulak-balik hati itu bukan kita, tapi Allah. Kalau bertengkar walaupun kita benar, tapi dalam Islam itu orang yang menghindari perdebatan itu diberikan istana di surga di bagian pinggiran itu. Kenapa? Karena orang yang berdebat keras itu lebih mengandalkan omongannya, tapi orang yang mengandalkan Allah lebih suka sabar dulu. Kalau sudah reda, Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas nih hadirin sekalian? Makanya jangan suka bertengkar lah sebisa mungkin mah. Dalam Islam bagaimana wa ibadur rahman itu, orang yang ibadur rahman itu kalau berjalan di muka bumi ini hauna, rendah hati. Wa idza dan bila kaum jahilun menyapa, jahil di sini tuh bukan bodoh jahiliyah, tapi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Mikir apa ngomong, hei monyet, monyet, hei oh, ngaco lo, ngaco. Pokoknya apa yang kepikir langsung keluar, itu orang yang jahil. Yang saya pahami begitu, nggak bisa mengendalikan diri. Ini bisa siapa aja, bisa teman, bisa atasan, bisa orang di jalan, bisa suami, bisa istri. Qalu salaman. Nah, yang dilakukan oleh kita salaman. Kenapa? Karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Makanya andalkan Allah dalam segala urusan, ya. Ingat sesuatu, ingat Allah. Takut sesuatu, berlindung ke Allah. Ini pulang dari sini yakin selamat enggak sampai di rumah masing-masing? Kan? Ibu tahu yang bakal terjadi di tangga itu enggak? Kan? Berapa banyak yang jatuh dari tangga loh Bu, di mana tuh? Oh iya, di pesantren ada tuh Pak. Habis itikaf persisnya habis kayak gini nih, hanya di masjid. Turun dari tangga masjid, tiba-tiba pusing, duduk aja di bawah tangga, tiba-tiba berbaring, meninggal tuh Pak. Hati-hati ya tangga itu. Jadi nggak ada yang mau turun tangga. Tapi ada juga yang di tempat parkir ketabrak mobil, ada. Ada yang lagi jalan pagi dikejar anjing, ada. Ada yang lagi naik motor ketabrak dari belakang, ada. Dan semua yang terjadi itu tidak diketahui oleh yang menimpanya. Benar? Tapi Allah tahu, dan takdir itu bisa diubah oleh Allah ke takdir lain kalau kita doa. Makanya kalau mau pergi kemana-mana, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakaltu, saya pasrahkan diri saya sepenuhnya kepada Allah. Tawakal ke Allah, la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Berkah dari doa. Setan aja bingung gimana kita nipu, memperdaya orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi Allah. Tadi doa enggak berangkat ke sini? Nah, doanya itu ada yang ngerti, ada yang bismillah tawakkaltu 'alallah wala quwwata illa billah. Ada yang bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Yang tadinya bekal jatuh oleh Allah dibelokkan ke takdir yang lain, karena doa kan
bisa menjadi jalan berubahnya satu takdir ke takdir lain. Nah, kalau yakin ke Allah lebih banyak doanya. Udah 34 jam, ada pertanyaan silakan. Takut apa-apa ke Allah, ingin apa-apa ke Allah, ya. Takut virus, Allah penggenggam virus. Takut jatuh pesawatnya, berapa banyak yang naik pesawat mendaratnya di mana aja, ya. Ada yang di laut, ada yang di gunung. Nah, berlindunglah ke Allah. Ya, silakan, ada pertanyaan tidak? Ya, Regu A. Ini Bapak deketan gini. Udah aja, Bapak yang satu nanya, satu jawab, ya, supaya gampang. Tes. Boleh diulang tema? Ya. Sebetulnya nanya mah boleh nanya apa aja, tapi nggak dijamin dijawab, Pak, ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya mengenai bagaimana menurut tentang apa ini fenomena atau semacam budaya gitu dari para mu'alaf yang sekarang sedang terjadi. Ada yang viral, ya, ada yang kembali lagi ke agama semula, ada yang sangat mendalam sekali seperti Ustaz Felix atau yang sekarang lagi viral terus Gani, ya, Karsa Gani. Bagaimana menurut aspek ini? Satu, bahwa hidayah itu milik Al-Hadi, Allah pemberi hidayah. Jadi kita jadi Islam ini, waduh, udah beruntung betul. Dari 7 miliar manusia yang dapat hidayah Islam itu 1,5 miliar saja. Seperberapanya tuh kan? Sedikit. Dari yang 1 miliar ini, 1,5 miliar tuh yang dapat akses bisa dapat ilmu agama Islam lebih sedikit lagi. Lihat aja sekolah-sekolah yang pesantren yang belajar agama lebih sedikit, betul? Dari yang sedikit ini, yang mengamalkan ilmu lebih sedikit lagi. Lihat saja yang sholat subuh berjamaah lebih sedikit dari yang tahu sholat subuh itu penting, betul tidak? Dari yang mengamalkan, yang ikhlas itu lebih sedikit lagi. Makanya kita bersyukur sekali dapat hidayah taufik oleh Allah seperti ini. Nah, bagaimana yang lain itu yang mu'alaf? Kalau ada orang masuk Islam, pikiran kita satu lagi, ingat hidayah, ingat Allah. Oh, ini diberi hidayah oleh Allah. Kenal dengan kita jadi punya hutang membantu mu'alaf lebih kenal ke Allah. Jadi jangan hanya mu'alaf, tapi apa yang bisa kita lakukan? Karena orang mu'alaf kan belum tahu apa-apa. Saya ini Pak sering buka YouTube tentang orang masuk Islam. Aduh, itu asik sekali. Bagaimana orang-orang dapat hidayah macam-macam Pak. Ada yang dari pakaian dalam, maaf ya. Ini di sebuah kampus ada bagian tukang cuci Pak. Dia suka mencuci, tapi ada pakaian dalam yang tidak pernah bau pesing. Saya nggak enak cerita ini ya. Tapi kenapa yang lain pesing-pesing, bau-bau, yang ini enggak dipelajari. Ternyata ini pakaian dalam orang Islam. Sesudah gitu nanya, diberitahulah bagaimana adab seorang Islam dalam bersuci. Syahadat itu Pak. Ada juga suami istri dari Amerika ke Turki. Sedang perjalanan naik, ini kisah nyata semua, ada videonya Pak. Tersesat, bukan tersesat lah, enggak dapat penginapan. Akhirnya nanya ke orang Turki, keluarga Turki, kata ibu bapak sepupunya, udah Pak, di sini nggak ada hotel, nginep saja di rumah saya. Enggak apa-apa, saya kan baru kenal, enggak apa-apa. Akhirnya dijamu tuh Pak,
Masuk ke rumahnya, dikasih makan, silakan ini tempat tidurnya di sini. Akhirnya tidur di sana suami istri ini, orang Amerika ini. Pada waktu pagi-pagi bangun, loh di mana? Ternyata rumah itu kamarnya cuma satu-satunya yang dipakai tamu ini. Dilihat, Masya Allah Pak, itu tuan rumah dengan keluarganya tidurnya di bawah pohon. Kata mereka, it's crazy. Crazy itu tahu nggak? Crazy itu makanan yang crispy. Ini luar biasa. Bagaimana? Kami orang baru tidur di rumah Bapak Ibu. Ada tuh videonya itu pada berselimut di bawah pohon. Ya, kami orang Islam. Kami biasa memuliakan tamu. Dalam Islam harus memuliakan tamu. Langsung sudah itu pulang dan belajar dan syahadat. Masya Allah. Tapi ada juga yang masuk Islam kemudian pindah lagi. Ya kalau saya lihat gini, betapa mudah bagi Allah mencabut ya. Saya tidak tahu apa penyebabnya, mungkin niatnya kurang sungguh-sungguh, atau karena orang-orang di sekitarnya kayak kita-kita ini belum berbuat lebih banyak kepada mereka. Padahal salah satu asnaf dalam pembagian zakat ini adalah para mu'alaf ini. Jadi kalau ada melihat gitu, oh mungkin saya nih yang kurang berbuat banyak, gitu ajalah, dan nyalahin orang lain tidak menyelesaikan masalah. Regu B, silakan Pak. Ada dari pihak Mama yang akan bertanya kah? Kalau ada, ya alhamdulillah. Tidak ada, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, kami dalam 2 tahun ini beberapa mahasiswa mengalami perselisihan. Beberapa apa Pak? Beberapa jamaah mahasiswa mengalami perselisihan. Udah, COVID nggak ada, lillah aja kata Allah gitu. Satu sisi, enggak, kamu mati kalau nggak pakai masker. Kalau kamu udah pakai masker, jadi jamaah ini berselisih. Satu, tadi kalau saya perhatikan ini mungkin kan. Yes, cadangan. Ada cadangan. Kalau saya perhatikan mungkin pengaruh ya di dalam kajian tauhid kan memang ada aliran Jabariyah dan Qadariyah. Nah ini kalau pada saat pagi ini kayaknya sejuk, satu kata satu bentar ya sudah lillahi ta'ala. Tapi yang kita perhatikan sekarang bagaimana kita mensikapi seperti ini. Artinya ini nggak tuntas sampai saat ini ya terjadi lah. Ada yang mau masker dan tidak masker, demikian aja. Terima kasih. Iya, tes. Ini dalilnya yang tadi Pak. Makin kuat iman ya, itu dalilnya begini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if fa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Lanjutan hadisnya begini Pak. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'zaz. Bersungguh-sungguhlah menyempurnakan ya yang manfaat. Pakai masker, jaga jarak, itu perintah Pak. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Pasrahkan total. Wala ta'zaz, jangan kamu lemah. Lanjutannya nih hadis ini, wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan, duh seandainya saya begini pasti begini, seandainya begini pasti begini. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi, qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amala syaiton. Perkataan seandainya membuka tipu daya setan. Jadi Pak, kita harus sempurnakan ikhtiar agar kita tidak menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Itu surat Al-Baqarah 195 atau berapa ya, saya mohon maaf.
Kita tidak boleh membinasakan diri kita. Kita sempurnakan apa-apa yang manfaat dan kita minta ke Allah. Tapi perkara takdir itu mah urusan Allah. Mau kena COVID atau tidak, mau mati atau tidak, itu mah urusan Allah. Urusan kita tuh menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan doa sebagai tawakal. Ini sebagai amal soleh kita. Jadi kalau kita, maaf ya, jangan takut COVID, kalau takut ke Allah aja. Dia ngomong gitu karena virusnya kecil-kecil. Coba kalau virusnya sebesar kambing, dia nggak berani ngomong itu. Buktinya dia kalau deket ke singa, jangan takut oleh singa, tetap lari ya. Jadi belum tuntas itu perkataan tadi itu ya. Harusnya, maaf Pak, saya pakai ini, jaga jarak, bawa hand sanitizer. Kenapa? Saya doa juga. Kenapa? Nah, itu kan sebagai perintah Allah. Ibadah saya, perkara saya mau kena COVID, perkara saya meninggal, ya itu mau terserah Allah. Pakai helm yang bagus, usahakan pakai safety belt. Perkara di jalan meninggal, nggak ada masalah, itu urusan Allah. Urusan saya adalah menyempurnakan ikhtiar apa yang manfaat dan menyempurnakan doa. Jadi harusnya nggak ada masalah tentang ini ya. Dan ciri orang beriman kuat itu sempurna ikhtiarnya, sempurna doanya loh Pak. Jadi kalau lihat Bapak orang kuat imannya itu, Rasulullah juga waktu perang Uhud pakai baju besi 2 lapis, pakai helm, padahal beliau sudah tahu ajal tuh ada yang ngatur ya kan, bahwa tidak tertukar, tapi beliau pakai helm, doa sampai jatuh di perang Badar itu syalnya saking begini, padahal beliau yakin Allah tuh maha tahu apa yang terbaik. Rasulullah sempurnakan ikhtiar, Rasulullah sempurnakan doa. Itu ciri orang yang imannya kuat. Jadi kalau nganggap remeh ikhtiar, nganggap remeh doa, saya nggak tahu ini ciri apa ya. Halo Pak, harusnya nggak berantem. Dan bagi umat Islam mah nggak ruwet Pak, karena kita punya majelis ulama ya. Kalau kata majelis ulama fatwanya begitu, ikut aja, berarti kita kebagian pahalanya. Halo, gimana nih? Apa kita perlu berantem tentang hal ini? Tapi kalau ada yang kekeh begitu, saya mah tetap nggak mau pakai masker. Ya kalau di pesantren kami Pak, disediakan itu maskernya, didatengin Pak. Nggak apa-apa Bapak nggak senang pakai masker, tapi yang di sebelah Bapak stres ya, karena takut ketularan. Karena pemahaman tiap orang beda-beda. Tapi kan sekarang tingkatannya sudah, suasananya sudah berbeda-beda ya. Yang penting jangan berantem lah. Nantinya nggak khusyuk sholatnya ya. Terakhir, ya silakan. Pakai mikrofon boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Saya ingin bertanya kepada AA, karena banyak alim ulama ada 1-2 berbeda pendapat, yaitu tentang leasing. Karena semua leasing apa leasing? Leasing. Ya. Kredit baru atau second itu tolong penjelasannya kan, itu ada ribanya atau bagaimana? Terima kasih. Perasaannya gimana Mas? Perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Ya Mas sendiri yang ada di hati, ada ragu atau tidak? Di hati ragu. Nah jawabannya tinggalkan. Wesangan apa ya? Pokoknya kalau ragu tinggalkan wes itu. Udah Mas? Hai enak nanya sendiri jawab sendiri ya. Udah ini Mas, ada lagi yo. Silakan.
Ini baru pertama kali nih saya tabligh akbar pakai tanya jawab begini. Ini mah untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita diperintah untuk hasibu bulan Hasibu. kadang kita menilai diri kita itu belum baik, sehingga kadang-kadang tidak merasa percaya diri untuk mengajak orang dalam kebaikan. Nah ini mohon arahan. Ya. Terima kasih. Beliau bertanya hasibu qabla an tuhassabu. Ya, ini dari Umar bin Khattab. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Jadi kurang pede nih kalau lihat banyak kekurangan. Begini hadirin sekalian ya, perintahnya itu balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Tidak harus kita sempurna dulu. Kalau sempurna dulu nggak ada yang dakwah, ya kan? Yang penting adalah kita menyampaikan, tidak merasa kita lebih pintar dari orang lain. Saya dapat ilmu ini, saya lagi belajar mempraktekannya. Ayo, siapa tahu ilmu ini manfaat. Nah, itu begitu. Jadi tidak merasa kita sudah di atas, tidak boleh merasa menggurui. Tapi saya oleh Allah dikasih ilmu ini, kayak dikasih kue misalkan. Ayo, kalau sama-sama ingin menikmati gitu, masa harus ditelan dulu baru sisanya dikasihin ya. Gitu Pak. Beres. Alhamdulillah. Gitu dong pertanyaannya, jangan yang susah-susah. Kalau bisa nanya sendiri, jawab sendiri ya. Ada ibu-ibu yang mau nanya kah supaya adil? Bu, ini sampai jam berapa nih? Mau sepedaan ini kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini kan kemajuan teknologi digital dan juga ada sekarang dunia meta. Apa saran untuk kita menghadapi dunia meta ini? Apa? Metaverse. Iya. Gini ya hadirin sekalian, rada susah yang ini nih. Di zaman Nabi Musa, Pak, itu yang paling disegani itu adalah tukang sihir. Pokoknya bergengsilah tukang sihir itu. Lalu Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah. Di antaranya ketika Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir yang paling hebat dari sepelosok negeri, mereka tongkatnya sedemikian rupa kelihatan ular, lalu Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya jadi ular. Di dalam pandangan orang-orang semuanya ular, tapi kan ular Nabi Musa memakanin itu tuh. Nah, di dalam pandangan tukang sihir tahu ini ular beneran. Sihir itu kan ilusi ya, kelihatannya ular, tapi kalau Nabi Musa ularnya ular betulan tuh mukjizatnya, sehingga tukang sihir pada waktu itu takluk, langsung mengakui ketuhanannya, Tuhannya Nabi Musa. Sampai ketika Fir'aun, kamu akan dipotong tangan dan kakinya bersilang dan akan disalib, dia sudah tidak takut lagi para tukang sihir karena sudah yakin kepada Nabi Musa dan mukjizatnya itu benar. Artinya cara Allah Subhanahu wa taala terhadap tantangan zaman itu, Islam pada waktu itu jadi solusi. Di zaman Nabi Muhammad itu yang bergengsi itu diantaranya para penyair. Di tiap kabilah tuh ada ahli syair dan itu bergengsi sekali. Dan salah satu dari mukjizat Al-Quran adalah benar-benar bisa menaklukkan kehebatan apapun dari penyair. Itu zaman itu. Nah, zaman sekarang ini zaman teknologi, Pak. Jadi kalau kita enggak belajar teknologi, ya umat Islam itu harusnya maksimal ya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan iman
dan amal soleh kita. Tapi teknologi ini pun maksiat aja sekejap, Pak. Banyak yang soleh di masjid, pulang ke rumah di kamar HP cengar-cengir sendiri. Bersaksi nih HP ini, yang suka lihat yang mesum-mesum, yang ngeres-ngeres ya. Ngaji sih ngaji, tapi kombinasi dengan iklan ngeres. Caranya menghadapi zaman teknologi, belajar tentang teknologi bagus, tapi niatkan teknologi ini satu untuk amanu, nambah yakin ke Allah, dua wa'amilus solihat, untuk nambah amal soleh kita, teknologi ya. Yang ketiga tawasobil haqq, untuk bisa jadi jalan berwasiat, dakwah. Dan yang keempat tawasobis sabr, untuk saling berwasiat dalam mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu sabar, dan ngajak orang lain sabar. Kalau dengan teknologi jadi empat itu, teknologi menguntungkan dunia akhirat kita. Surat Al-Asr. Gimana anak-anak saya kok susah lepas dari HP dari tangannya? Itu anak-anak saya tuh apa yang HP terus? Bapaknya megang terus enggak ya? Ibunya megang terus enggak? Karena anak tuh menduplikasi. Mikir ya. Terima kasih hadirin sekalian. Ini kalau lagi sholat malah juga kemarin dikasih saran oleh istri, kalau ke masjid mah nggak bawa HP kayaknya lebih enak. Ternyata benar, Pak, karena kita udah kebiasaan bawa terus ya, jadi menjelang sholat langsung bareng kot mati sholat, balapan dengan komat. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya kan begini, tapi sekarang begini. Cobalah kurangin ya. Kalau sudah waktunya hak Allah, sempurnakan. Itu siapa? Ronaldo juga enggak tuh, enggak bawa HP lagi sepak bola ya kan. 2 jam baik-baik aja dunianya ya. Kenapa kita bawa HP terus sampai sholat juga ya? Bahkan lagi sholat juga posting ya, Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita lebih bijaksana menghadapi semua ini ya. Alhamdulillah hadirin sekalian, terima kasih nih Mas, saya senang sekali ini aula ballroom tuh lega gini ya, enak ya. Berarti kalau hati kita lega juga enak, betul? Pakai AC sejuk enak ya. Berarti kalau hati sejuk juga enak, betul tidak? Terang itu enak ya. Kalau gelap enak nggak di sini? Nggak enak. Berarti kalau hati bercahaya juga enak. Nah, itu adalah pupuknya ilmu. Makanya kalau jauh dari ilmu agama, jauh dari ilmu tauhid, hati itu jadi sempit, jadi mudah panas dan gelap. Legakan hati ini dengan ilmu ma'rifatullah ya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Ya Allah, karuniakan kepada kami keyakinan yang sempurna, karuniakan kepada kami iman yang kokoh dan benar, hati yang khusyuk. Ya Rabb, jadikan kami menjadi orang yang istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, terima kasih. Oh, ada yang kelupaan. Pada subuh ini ada sunnah yang sangat utama, yaitu sedekah. Orang yang bersedekah pada subuh didoakan oleh malaikat khusus sekali agar dilipat gandakan rezekinya, diberkahi oleh Allah. Maka silakan bersedekah hadirin sekalian. Para petugasnya adakah? Ya, kalau tidak silakan di mana saja bersedekah.
pada subuh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.